Gini, guys, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa Sultan Agung, Raja Besar dari Mataram, sampai bela-belai nyerang VOC di Batavia? Padahal, zaman itu VOC udah terkenal kuat banget, punya kapal perang, senjata canggih, dan benteng yang susah ditembus. Apa sih yang bikin Sultan Agung nekat banget? Nah, di video ini, gue bakal cerita soal ambisi Sultan Agung, strategi epiknya, sampai twist pengkhianatan yang bikin rencana ini jadi nggak berjalan mulus. Stay tune, ya, sampai akhir. Jadi gini, di awal abad ke-17, Nusantara itu lagi rame banget sama pedagang-pedagang asing. Nah, salah satu yang paling nyebelin itu VOC alias Very Night East Indies Company. Awalnya, mereka datang buat dagang rempah-rempah, tapi lama-lama malah jadi penjajah. Mereka bikin perjanjian sepihak, nguasain pelabuhan, dan ngerampas sumber daya lokal. Di sisi lain, Sultan Agung itu adalah Raja Mataram yang ambisius banget. Dia nggak cuma pengen nguasain Jawa, tapi juga punya misi buat mengusir VOC dari Nusantara. Bagi dia, VOC itu bukan cuma ancaman ekonomi, tapi juga penghinaan terhadap harga diri rakyatnya. Dan disinilah semuanya dimulai. Tahun 1628, Sultan Agung memutuskan untuk nyerang Batavia. Pasukannya gede banget, ribuan orang. Mereka jalan lewat darat dan laut, bawa senjata seadanya. Tapi semangatnya luar biasa. Bayangin aja, mereka melewati hutan lebat, sungai deras, dan jalan yang licin cuma buat sampai ke Batavia. Pas nyampe di Batavia, mereka langsung bikin VOC ketar-ketir. Bentengnya dikepung, pasukannya VOC sempat kewalahan. Tapi, ternyata VOC punya taktik licik. Mereka bakar ladang-ladang dan suplai makanan Mataram. Ditambah lagi, cuaca nggak mendukung. Hujan deras bikin tanah berlumpur, pergerakan pasukan jadi lambat. Akhirnya, serangan pertama ini gagal total. Pasukan Mataram itu benar-benar all out loh. Mereka nggak cuma bawa senjata, tapi juga makanan, obat-obatan, bahkan bahan-bahan ritual buat minta restu dari leluhur. Perjalanan mereka ke Batavia itu luar biasa berat. Ada yang kena penyakit, ada yang gak kuat jalan jauh, tapi mereka tetap jalan. Semangat mereka tinggi banget, tapi di lapangan, VOC gak gampang dilawan. Benteng Batavia itu bener-bener kayak monster, dikelilingi tembok tebal, dilengkapi meriam. Dan di dalamnya ada persediaan makanan yang cukup buat bertahan berbulan-bulan. Pasukan Mataram harus berhadapan dengan medan yang berat plus serangan balik VOC yang nggak kenal ampun. VOC itu bukan cuma jago perang, tapi juga jago akal-akalan. Mereka pakai strategi gerilya. Ladang-ladang makanan di sepanjang jalan dibakar. Pasokan logistik pasukan Mataram diputusin.
Dan itu bikin pasukan Sultan Agung kelaparan dan kelelahan. Coba bayangin, lo harus perang sambil lapar, berat banget, kan? VOC juga manfaatin senjata canggih mereka. Benteng mereka penuh meriam dan senapan. Sementara prajurit Mataram kebanyakan cuma pakai tombak dan panah. Perbedaan teknologi ini bikin VOC punya keunggulan besar. VOC itu nggak main-main, guys. Mereka tahu kalau mereka nggak bisa menang cuma dengan senjata, jadi mereka main taktik. Mereka potong suplai makanan Mataram, bahkan bakar ladang-ladang penduduk yang bantu pasukan Sultan Agung. Ini nggak cuma perang fisik, tapi juga perang psikologis. VOC bikin pasukan Mataram merasa lapar, capek, dan frustrasi. Di sisi lain, VOC punya teknologi yang jauh lebih canggih. Bayangin aja, prajurit Mataram pakai tombak, sementara prajurit VOC udah punya senapan. Ini bikin pertempuran jadi berat sebelah. Sultan Agung gak menyerah begitu aja. Tahun berikutnya, 1629, dia nyiapin serangan kedua. Kali ini, dia lebih siap. Pasukan lebih besar, strategi lebih matang. Bahkan mereka berhasil ngepung Batavia lebih lama. Tapi, di tengah-tengah serangan, ada kejadian yang bikin sakit hati banget. Beberapa penguasa lokal di Jawa malah berkhianat. Mereka dim-dim kerjasama sama VOC. Alasannya, mereka ngerasa ambisi Sultan Agung terlalu besar dan takut kalau kalah, mereka bakal rugi besar. Pengkhianatan ini bikin posisi Mataram makin sulit. Tapi ada momen heroik di sini, guys. Beberapa prajurit Mataram berhasil menyusup ke benteng VOC di malam hari. Mereka bakar gudang mesin VOC, dan boom, ledakan gede banget sampai bikin VOC panik. Sayangnya, meski aksi ini keren banget, tetap nggak cukup buat ngejatuhin Batavia. Meskipun serangan kedua gagal, perjuangan Sultan Agung ninggalin jejak yang besar di sejarah kita. Dia nunjukin kalau penjajahan itu nggak boleh diterima begitu aja. Dia mungkin kalah di Batavia, tapi semangat perlawanan yang dia tanam hidup terus di generasi-generasi setelahnya. Bayangin kalau Sultan Agung nggak pernah ada, mungkin kita bakal kehilangan salah satu simbol perlawanan Nusantara. Nama Sultan Agung tetap dikenang sampai sekarang. Bukan cuma sebagai raja, tapi sebagai pemimpin yang gak pernah takut lawan ketidakadilan.
Jadi, itulah cerita Sultan Agung dan ambisinya buat ngusir VOC dari Batavia. Perjuangannya emang berat, tapi dia ngasih pelajaran penting buat kita. Kalau ada ketidakadilan, kita harus berani ngelawan, meskipun peluang menangnya kecil. Gimana menurut kalian? Kalau Sultan Agung waktu itu bikin aliansi, apa dia bakal menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Dan, kalau kalian suka cerita-cerita sejarah kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya, guys!